Indonesia. Masalah ekonomi yang ada di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ada 3 masalah teman-teman yang terjadi di Indonesia pada pasca kemerdekaan ya. Dan masalah-masalah ini saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu nih definisi-definisi yang ada ya. Mungkin teman-teman asing dengan kata-kata ini. Ya, ada yang namanya masalah hiperinflasi ya. Di mana hiperinflasi ini adalah suatu kondisi yang di mana nilai mata uang itu turun, sedangkan kebutuhan semakin mahal. Ya, disertai dengan kebutuhan semakin mahal juga kebutuhan yang langka ya teman-teman ya, langka. Ya. Kenapa bisa langka? Karena adanya blokade ekonomi Belanda ya teman-teman ya, di mana ada penutupan akses ya untuk keluar masuknya barang-barang ekspor maupun impor yang dilakukan oleh Belanda ya teman-teman ya. Penutupan akses keluar masuk barang ya, barang ekspor dari pihak Belanda. Yang saat itu Indonesia masih berketergantungan dengan impor Belanda ya, impor Belanda. Oke, dan hiperinflasi ini juga disebabkan karena beredarnya mata uang Jepang ya teman-teman ya, mata uang Jepang di masyarakat Indonesia yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian ini kan pada pasca kemerdekaan teman-teman ya, di mana akhirnya Belanda memutus hubungan ekonomi ya, memutus hubungan ekonomi dengan pihak Indonesia. Hingga Indonesia dirasa belum siap dan terjadi yang namanya kekosongan kas negara ya. Kekosongan kas negara karena pemerintah Indonesia tidak memperoleh pendapatan pajak ya maupun bea karena adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belum ada pemasukan signifikan dari mandiri ya, secara mandiri masih berketergantungan dengan pihak asing ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Insya Allah ya, kita lanjutkan. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, ini ada seorang ahli ekonomi ya yang bernama Pak Sumitro. Di mana Pak Sumitro berperan di masa demokrasi liberal dan akhirnya beliau menciptakan gagasan dan program pada masa kabinet demokrasi liberal. Oke. Menurut Pak Sumitro ya, ketika beliau ingin membangun ekonomi pada masa demokrasi liberal, beliau mengalami yang namanya banyak halangan atau hambatan ya kata beliau. Karena apa? Karena kondisi ekonomi Indonesia masih bergantung sama yang namanya sistem ekonomi kolonial ya. Sistem ekonomi kolonial yang di mana sistem ekonomi kolonial itu berarti Indonesia masih berketergantungan dengan yang namanya pihak asing ya teman-teman ya. Dan karakter ini masih mengakar kuat sampai sekarang gitu. Dan warisan ekonomi kolonial ini membawa efek atau dampak terhadap perekonomian Indonesia yang sampai saat ini perekonomian Indonesia dikuasai oleh banyak pihak asing ya teman-teman ya, ditopang oleh pihak-pihak Cina terutama. Nah, etnis Cina sebagai penggerak peradaban ekonomi di Indonesia. Oke, itu menurut Pak Sumitro ya teman-teman ya, karena hambatan ekonomi kolonial. Oke, selanjutnya semoga bisa dipahami teman-teman. Oke. Ada beberapa faktor ya ketika kenapa ekonomi Indonesia seakan tersendat ya, susah ya untuk dibangun pada masa demokrasi liberal.
Pasca KMB teman-teman, di mana Indonesia sudah diakui kedaulatannya sebagai bentuk RIS ya Republik Indonesia Serikat, artinya Indonesia bisa mandiri dalam ekonomi harusnya ya, harusnya. Namun ternyata banyak hal yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Termasuk Indonesia menanggung beban ekonomi keuangan ya. Ada hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 triliun ya yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk menghidupi Indonesia dengan hutang ya teman-teman ternyata. Dan Indonesia juga menanggung yang namanya beban defisit ya, beban defisit sebesar 5,1 miliar. Dan defisit atau hutang ini terus berkembang sampai sekarang ya teman-teman ya, sampai sekarang. Makanya tidak heran teman-teman, karena dari dulu kita sudah punya hutang. Dan lain halnya ya Indonesia pada masa demokrasi liberal dulu sebelumnya awal-awal masih mengandalkan satu jenis ekspor saja untuk menghidupi negara, yaitu ekspor yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan. Ya, waktu itu kan masih belajar ya, jadi belum berkembang untuk menciptakan ide-ide baru dalam hal perekonomian. Oke, sebab lainnya teman-teman, sebab lainnya dikarenakan politik keuangan pemerintah Indonesia dirancang oleh Belanda ya. Masih ada kepentingan pihak Belanda ya. Jadinya masih di bawah ya, masih dipegang oleh pihak Belanda untuk masalah ekonomi. Namun secara de facto harusnya sudah bebas ya teman-teman ya. Di samping itu, pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup ya pada saat melepaskan Indonesia apa untuk mengubah Indonesia tidak punya bekal ya untuk mengubah sistem ekonomi kolonial ya yang berketergantungan dengan pihak perusahaan asing atau terutama Belanda untuk menjadikan sistem ekonomi nasional ya. Sistem ekonomi nasional ini sistem di mana ekonomi bergerak secara mandiri ya, menghasilkan hasil keuangan sendiri ya, produktivitas yang meningkat ya dari Indonesia harusnya. Dan sebab faktor-faktor lainnya adalah belum memiliki pengalaman, tenaga ahli dan dana yang diperlukan juga belum memadai ya. Ya, karena masih belajar jadi dan belum punya banyak aset ya untuk diperdayagunakan. Tapi untungnya ada Pak Sumitro teman-teman. Itu adalah salah satu orang ya yang berani membuat gebrakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Oke, selain itu teman-teman, faktor lainnya terkait dengan situasi keamanan ya, di mana pada masa demokrasi liberal banyak ya terjadi pemberontakan, macam pemberontakan APRA, DITII, sampai dengan RMS, Andi Aziz, PRRI, Permesta, sehingga banyak gerakan separatisme ya di daerah. Dan alokasi kas negara yang ada atau simpanan uang yang ada difokuskan kepada operasi militer atau operasi keamanan ya untuk menjaga kestabilan situasi politik dalam negeri. Alokasi anggaran lebih difokuskan kepada keamanan nih teman-teman ya. Selain daripada itu ya, kabinet yang terlalu sering berganti setahun sekali atau 3 bulan kadang-kadang ada sering ini teman-teman ya sering berganti kabinet sehingga program kerja ekonomi tidak berjalan optimal ya atau baru dirancang malah tidak bisa dilaksanakan. Oke. Tapi ada dari Pak Sumitro ya yang akhirnya bisa berjalan awal, cuma ada beberapa kendala. Dan angka pertumbuhan penduduk ya yang sangat besar, yang semakin besar.
Sehingga beban pemerintah makin banyak, makin berat ya teman-teman ya. Itu yang menyebabkan tersendat ya teman-teman ya, ekonomi pada masa demokrasi liberal. Oke, sampai sini dipahami teman-teman ya. Oke, kalau saya kecepatan tolong bilang aja di raise hand. Oke. Tadi kita sudah membahas faktor ya, faktor kendala ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas sejarahnya. Apa saja upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tadi ya teman-teman. Pada masa demokrasi liberal. Jadi teman-teman stay tune ya dan keep fokus teman-teman. Ini ada kunci-kuncinya. Oke. Yang paling pertama ini teman-teman program dari Pak Syafruddin Prawira Negara yang merupakan Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan Indonesia dari golongan Masyumi ya, Pak Syafruddin ini makanya didukung oleh Kabinet Natsir. Di mana gerakan gunting ini, gerakan gunting Syafruddin ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pemotongan nilai uang ya. Mungkin berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang tuh nuker uang di BI harus 2/3 ya, baru akan ditukarkan dengan uang senilai. Namun kalau pemotongan nilai uang di masa Pak Syafruddin ini berbeda teman-teman. Memotong uang, ya silakan dalam ke toilet. Memotong uang pada masa Pak Syafruddin itu bernilai 2,5 ke atas ya teman-teman ya. 2,5 ke atas. Hingga Pak Syafruddin itu membuat program memotong uang 2,5 ini menjadi 2 bagian. Atau di atas 2,5 uangnya menjadi 2 bagian. Dengan cara menggunting ya teman-teman ya, menggunting menjadi 2 bagian. Dan guntingan uang kertas ini ada kiri dan kanan teman-teman ya, mempunyai fungsi berbeda. Yang dimana yang kiri untuk alat transaksi yang sah ya dengan nilai separuh ya, bukan kayak di BI sekarang nilainya separuh untuk apa namanya ketika sudah digunting. Ketika sudah mau ditransaksikan maka nilainya akan menjadi separuh ya. Sedangkan untuk bagian kanan ya, bagian kanan untuk ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah ya. Surat milik pemerintahan yang ditahan dan dengan pembayaran obligasi ini dapat dicairkan ya suratnya beberapa tahun kemudian. Untuk apa Pak Syafruddin mewacanakan hal ini? Karena Pak Syafruddin ingin menekan persebaran mata uang Jepang ya. Mata uang Jepang yang dulu pernah tersebar. Oke, sampai sini paham teman-teman ya? Ini baru satu ya. Masih banyak. Semangat teman-teman, fokus. Oke. Yang kedua, ada namanya gerakan benteng ya teman-teman ya. Gerakan benteng. Di mana gerakan benteng ini digagas oleh Pak Sumitro tadi ya, yang seorang ahli ekonomi Indonesia, dan gerakan benteng ini dilaksanakan pada masa Kabinet Natsir, didukung oleh Kabinet Natsir. Tujuannya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial yang bergantung pada asing menjadi struktur ekonomi nasional ya, ekonomi secara mandiri ya. Sistem ekonomi ini juga bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sama kayak sekarang ya programnya dulu yang diwacanakan oleh Pak Sandiaga Uno untuk memberi modal ya dan bimbingan konkret ya pada masyarakat. Tapi kalau ini memberikan bantuan kredit dan bimbingan konkret.
Ada sekitar 700 pengusaha, teman-teman. 700 pengusaha dalam negeri yang telah mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Namun program ini ternyata tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif ya, kebiasaan mentalitas konsumtif yang ada yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit ini untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Selain itu juga adanya penyimpangan ya, penyimpangan program Benteng. Penyimpangannya ada 2 hal. Ada beberapa seorang wirausaha atau wira swasta yang yang mempunyai kepentingan atas kredit, teman-teman ya, atas lisensi dan kredit yang dikeluarkan oleh Gerakan Benteng. Dan juga ada perusahaan yang sebenarnya milik keturunan Cina ya, menggunakan nama orang Indonesia atau nama orang pribumi ya untuk dipergunakan memperoleh lisensi ini ya, memperoleh program ini. Nah, jadi ada kepentingan perusahaan Cina juga ya yang akhirnya ada penyimpangan-penyimpangan dalam program Benteng ya, teman-teman. Oke. Ini kedua, teman-teman, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, ini adalah lanjutan program dari masa Kabinet Ali Sastro, melanjutkan programnya Pak Sumitro sebenarnya, teman-teman. Secara umum programnya sama ya, teman-teman, pemberian lisensi, pemberian kredit, dan bimbingan konkret ya. Tapi khusus untuk ekonomi Alibaba ya, ini hanya pemberian bantuan kredit dan lisensi. Sistem ekonomi Alibaba ya, yang dimana dipimpin oleh Mr. Iskak ya, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastro I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Makanya tujuannya untuk memajukan usaha pribumi ya, teman-teman ya, pengusaha pribumi. Kata Ali ya sebenarnya mewakili pengusaha pribumi dan Babak mewakili pengusaha Tionghoa. Ya, tapi fokus programnya lebih kepada pengusaha pribumi karena ya, Alibaba ini adalah hasil dari program Pak Sumitro ya, kepentingan pihak Cina ya, di mana akhirnya sekarang pada masa Kabinet Ali difokuskan untuk kaum pribumi saja. Programnya sama tentang pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi ya. Namun program ini gagal ya karena pengusaha pribumi masih miskin ya, tidak berkembang dibandingkan pengusaha non pribumi. Ya. Mentalitasnya masih miskin sehingga berusahanya masih minim. Mungkin karena tidak disertai dengan bimbingan konkret ya, mungkin. Itu prasangka saya aja. Oke, jadi pahami teman-teman ya. Program yang seiring gagal padahal programnya bagus. Oke, selanjutnya ada gerakan ASAT ya teman-teman. Dilanjutkan pada tahun 1956. ASAT ini merupakan tokoh-tokoh pada masa PDRI sebenarnya. Gerakan ASAT yang digagas oleh Mr. Asad bertujuan untuk melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang pengusaha asing, khususnya Tionghoa, ya. Memberikan batasan nih di antara mana bagian ekonomi Indonesia, mana bagian ekonomi Tionghoa. Makanya diberi perlindungan khusus pengusaha Indonesia. Namun kebijakan ini ternyata justru menimbulkan kericuhan, teman-teman,
Jadi ada kericuhan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina ya. Ya, ini juga karena pada masa ini dekat juga dengan pihak Cina, teman-teman. Artinya masih ada kesempatan untuk Tionghoa menduduki ekonomi di Indonesia. Program ini bentuknya pemerintah menyatakan membuat lisensi khusus untuk pengusaha pribumi ya, teman-teman ya. Tapi pihak Tionghoa atau Cina juga menduduki ya, teman-teman ya, menduduki ekonomi Indonesia. Dan tetap ada kericuhan ya pada masa gerakan Asad tahun 1956. Oke. Ini berbeda, teman-teman. Berbeda dari sebelumnya. Ini adalah usaha atau ikhtiar dari Kabinet Burhanuddin untuk bekerja sama dengan pihak Belanda ya. Pak Burhanuddin ya, Kabinet Burhanuddin mengirimkan perwakilan ya yang bernama Anak Agung Gede Agung ya untuk bertemu dengan pihak Belanda ya, menagih kesepakatan ekonomi dan mengajak kembali kesepakatan ekonomi ya, dan menagih hasil KMB yang katanya Irian akan dibebaskan pada sesuai dengan waktunya. Namun pihak Belanda berkhianat, teman-teman ya, berkhianat dengan hasil KMB tersebut, hasil KMB. Nah, dan akhirnya hasil KMB ini dibubarkan, teman-teman. Dan ada pemutusan hubungan yang lebih parah dari sebelumnya dengan pihak Belanda. Akhirnya karena tidak ada kesepakatan, pihak Indonesia menyatakan dengan sepihak dalam persetujuan finansial ekonomi ya. Adapun kesepakatannya hasil KMB dibubarkan ya. Dan hubungan finansial ekonomi di Indonesia Belanda hanya didasarkan atas hubungan bilateral. Maksudnya adalah hubungan untung sama untung ya, mutualisme. Ya. Kalau nggak untung sama untung, maka batal perjanjian itu ya, teman-teman. Dan hubungan FINEK ini didasarkan pada undang-undang nasional ya, agar Indonesia yang sudah punya kedaulatan tidak lagi dibodohi ya, teman-teman ya. Oke. Wah, tadi itulah ya masa Burhanuddin. Jadi finansial ekonomi ya, persetujuan finansial ekonomi dengan pihak Belanda. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang program jangka pendek ya, ini adalah program jangka panjang pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Ya, di mana program ini akan bertahan selama 5 tahun ya, teman-teman ya. Berkembang selama 5 tahun, program jangka panjang. Yang dirancang oleh BPN, Badan Pembangunan Nasional ya, yang dipimpin oleh Juanda. Ya, di luar dari dibentuk oleh kabinet juga ya. Program ini namanya RPRL ya, Program Pembangunan Rencana 5 tahun. Dari tahun 1956 sampai 1960. Di mana tujuannya untuk mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa sektor publik. Ya, artinya Indonesia berusaha untuk menarik minat asing dengan menanam modal ya, menanam saham di Indonesia dengan memunculkan perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan yang bersifat kepentingan umum dan jasa sektor publik. Ya, teman-teman. Di samping itu, Indonesia juga berusaha untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing ya, perusahaan-perusahaan Belanda, dan melanjutkan ekonomi yang pernah didirikan oleh pihak Belanda. Seperti PT Garuda ya, Garuda, Pelni, itu awalnya adalah perusahaan-perusahaan Belanda. Dan dilanjutkan oleh Indonesia dan disahkan menjadi milik Indonesia dengan undang-undang ya, dengan undang-undang di tahun 1958. Ya, 1958. Oke. Sampai sini sudah paham, teman-teman?
Atau ada yang ingin bertanya? Saya buka pertanyaan dulu deh sebelum saya lanjutkan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya, sudah cukup jelas insya Allah. Kalau nggak ada, saya lanjutkan teman-teman. Saya ke apa namanya beralih ke namanya Islamic value ya teman-teman. Ini general aja terkait dengan ekonomi ya teman-teman. Bagaimana Islam memandang ekonomi ini. Oke, yang mau izin ke silahkan teman-teman. Oke, dari segi ekonomi ya sebenarnya manusia atau umat muslim tidak dibedakan dalam hal ekonomi. Ya. Manusia diciptakan dari substansi yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka bumi ya. Artinya tidak seperti agama Hindu dan Buddha. Kalau agama Hindu dan Buddha, Hindu terutama, mereka memiliki strata ya. Ada strata budak ya, strata apa namanya pedagang dan eh, pembelajar dan kaum agamawan. Ada kaum yang paling terendah adalah kaum sudra ya, kasta sudra yang terdiri dari budak-budak dan buruh-buruh ya. Namun kalau di Islam itu istimewa teman-teman, tidak membedakan dari segi ekonomi atau jabatan, strata dan sebagainya. Apa yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya? Yaitu adalah amal solinya teman-teman, amal perbuatannya. Manusia dibedakan atas dasar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengambil dalil Al-Hujurat ayat 13 teman-teman yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan yang sama, berawal dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Lalu kami jadikan dengan banyak keturunan teman-teman ya, yang dimana berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, beda-beda dengan wajah yang berbeda-beda pula. Untuk apa? Untuk agar kalian saling mengenal ya. Selain saling mengenal, di sini saya garis bawahi saling tolong menolong ya. Saling tolong menolong itu bukan berarti kerjasama terus ya teman-teman ya. Kecuali dalam hal ibadah ya, itu kita fastabiqul khairat. Dalam hal ujian, kita fastabiqul khairat. Tugas boleh kerjasama, tapi fastabiqul khairat juga ya teman-teman. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh maha mengetahui segala sesuatu dan maha mengenal yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi baginya. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah ketakwaan kita. Oke. Alhamdulillah teman-teman, materi demokrasi liberal kita selesai. Apakah teman-teman paham dengan materi ini? Jika teman-teman paham, teman-teman bisa memberikan saya give your reaction with your thumbs up ya in this Zoom ya. Jika teman-teman sudah paham. Alhamdulillah Taki paham. Oke, Faris paham. Alhamdulillah ya. Oke, Atalah, good, Zulkarnain, Masya Allah, Wildan. Oke, saya senang banget teman-teman kalau teman-teman paham, artinya teman-teman ready for question and answer, di mana ini adalah sebuah kegiatan check understanding seperti biasa teman-teman. Saya selalu ingin melaksanakan ingin mengecek pemahaman teman-teman terkait dengan materi hari ini dan materi sebelumnya teman-teman tentang demokrasi liberal. Karena kita sudah berhasil menyelesaikan materi demokrasi liberal. Oke. Saya akan menggunakan Uyasnan tapi untuk orang pertama.